Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna al-karim sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah faman batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' lahu bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Segunging para alim ulama sesepuh bini sepuh ingkang satuhun kiromatan, khususipun panjenenganipun Ketua Takmir Masjid Isnani Al-Mubarakah ugi Imam Ageng wonten ing masjid menika, ugi jamaah sedanten ingkang kula hormati, Bunga Melati, Bunga Kamboja. Yang saya hormati semua aja, daripada nyebutin satu-satu ya. Pokoknya semua aja. Bapak Ibu, sebelum masuk ke bab yang berkaitan dengan Ramadan, izin mengingatkan bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang ada keamanan dalam dirinya, ya rasa aman ini ya bisa pikirannya, jiwanya aman, maksudnya tenang. Begitu juga keluarganya. Wa mu'afan fi jasadihi, dan terdapat kesehatan di dalam jasadnya, fisiknya. Wa 'indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan di hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah kenikmatan dunia itu sedang berkumpul pada dirinya. Ini mengingatkan agar kita senantiasa bersyukur, Bapak Ibu. Pikirannya enak, badannya sehat, ada makanan, berarti dunia telah berkumpul pada diri kita. Saya tanya nih Bapak Ibu, pikirannya enak atau lagi gak enak? Alhamdulillah. Enak kan? Enak, nyaman. Yang kedua, fisiknya sehat atau lagi gak sehat? Alhamdulillah. Sehat gitu aja. Kalau cimpe-cimpe itu biasa juga. Cimpe, kemeng, itu gak usah terlalu digagas. Yes. Faktor apa ya? Jadi santai aja, nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Aku nek nunggu sesuai nek tapi kok geringingan, akeh koncone jam. Itu dianggap biasa aja. Yang ketiga, di pagi itu, di hari itu ada makanan. Hari ini kira-kira ada makanan ya? Ada. 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 Masya Allah. Berarti 3 hal tadi sudah ada semua.
pikirannya nyaman, fisiknya sehat, terus ada makanan. itu yang di depan ini untuk kita atau bukan? Kita. Mempertegas aja sih. Kadang-kadang ada yang pajangan. Dami. Gitu. Berarti udah tuh, kita udah dapat kenikmatan yang luar biasa. Makanya dikurangi berkeluh kesahnya. Ibu-ibu dikurangi sambatnya ya Bu ya. Masih sering sambat kan? Aku tanya ibu-ibu, Pak. Kenapa bapak-bapak yang jawab? Kita berarti Bu, rasa. ibu, dosa yang paling banyak apa Bu? Dosa sambat terus. Dosa. Jadi dosa yang paling banyak itu ternyata Dosa sambat terus. Piak-piak terus. Sampai ini totopan. Hati-hati. Wala takunanna minal piak-piakin. Fa innal piak-piakina qalilan minasyakirin. Atau minasyukri. Jangan piak-piak. Piak-piak itu menunjukkan kurang syukur gitu. Oke jamaah, tadi disampaikan oleh Pak Sudarmawan ya, leres banget. Mau nyambut Ramadan itu, kalau bahasanya buku gitu ya, ada namanya persiapan secara ruhiyah. Ruhnya, jiwanya itu harus benar-benar ditanamkan, senang, bahagia mau ketemu bulan Ramadan. Bapak Ibu mau ketemu Ramadan senang atau sedih? Senang. Ramadan ditunggu apa tidak? Tunggu. Yang ditunggu itu Ramadan atau Lebaran? Ramadan. Pak. Yang ditunggu ini Ramadan apa Lebaran? Ramadan. Masya Allah. Beli baju untuk Lebaran apa Ramadan? Ramadan. Lebaran. Yang ditunggu Ramadan, beli bajunya untuk Lebaran. tak apa-apa wis bodoh dewi. Pertanyaan saya, terus Ramadan itu yang membuat kita senang, yang membuat kita bahagia apanya Bapak Ibu? Dekat. Puasanya, Masya Allah. Ibu solihah. Bapak-bapak bisa menambahkan yang membuat kita bahagia di bulan Ramadan apa Pak? Takjil lagi kita lagi sombong. Dan itu nggak salah Pak. Nabi bilang gitu kok. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu dua kebahagiaan. Yang pertama, 'inda iftar, tatkala dia sedang berbuka. Dan yang kedua, 'inda liqa'i rabbih, ketika nanti dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak apa-apa. Ya. Saya tanya ibu-ibu yang pelakunya, Ramadan semakin irit atau semakin boros? Kok bisa makannya cuma 2 kali kan? Oh ada kolak Oke jemaah. Maka yang pertama kali adalah ruhiyahnya. Disemangatin. Cara menyemangatin ruhiyah biasanya dengan memahami fadilah dan hikmah. Kalau kita sudah tahu hikmah dan fadilah, keutamaan daripada suatu atau sesuatu, biasanya kita akan senang. Dulu tempat saya itu dengan daun kelor, itu sok kelor-keloran gitu jemaah. Nggak suka menjauh karena identik daun kelor itu dengan wong mati. Ya kan? Daun kelor itu identik dengan wong mati. Nah setelah hari-hari ini, anggap aja 10 tahun terakhir ini, dipelajari, diteliti, ternyata daun kelor punya kandungan dan rasanya ternyata enak. Sekarang rata-rata orang-orang itu nandur daun pohon kelor di depan rumahnya, dipotong, disetek, dicekik urip.
Ya kan? Dulu nggak tahu, diabaikan. Setelah tahu, masya Allah. Entong, you know what the meaning of entong? Tom. Yes. Gunung Kidul, saya asli Ngawi, Jawa Timur, Pak Bu. Ya, sekitaran kami itu untung luar biasa kalau waktunya untung itu. Itu simbol saya di musim untung kemarin. Itu gak derep, gak nasab, golek untung jemaah. Segini segelas ini untung 25.000 loh jemaah. Ternyata dikaji nutrisinya apa itu dalam itu ternyata. Layak aku itu langsung biduran jemaah. Entong sih getu-getu lah jemaah. Ternyata dicari itu. Orang nggak tahu ya biasa aja dibiarin. Orang tuh kalau ngerti kepentingan atau keutamaan sesuatu, dia bakal senang dan mencari untuk memperolehnya. Dulu saya itu yang namanya snack itu ya Allah, uwi, bili, kimpul, apa? Kimpul. Kimpul. Apa itu Pak? Oh, temennya itu ya. Suap, roti sumbu. Roti sumbu bubuk, kalau ngawin minyak. Minyak. Itu kayak ya Allah desa banget aku tuh. Kacang godok, gedang godok. Kalau di Ngawi ada namanya kentang ireng. Nah sekarang Pak, saya ngisi di kementerian Pak. Ya, ngisi di kementerian. Itu tutupnya bagus-bagus, stainless itu ada bejana gitu, tutupnya stainless. Aku mikir wah itu mesti makanannya enak-enak kayak jamaah. Bayangan saya hamburger terus opo mau jamaah. Tak buka yuk, ubi tuh jamaah. Billy. Habis diskusi, Ustaz. Sekarang kita makanan yang sehat Ustaz gitu ya. Godokan, apalagi itu kukusan kayak gitu. Dulu kita kayaknya ya Allah kayak makanan yang kita nek randuwe makan sing enak mak kuwi itu sekarang Pak. Saya pernah membaca sebuah artikel di Afghanistan itu kanker itu minim ada tapi nggak banyak. Setelah diteliti karena orang-orang Afghanistan tuh makan produk lokal ya kayak tanaman gitu yang itu membuat mereka daya tubuhnya kuat. Ketika dibawa ke Indonesia Pak, dicek, diteliti, ternyata apa? Yang senada, yang seirama, yang selevel dengan itu adalah coba. Makanya orang-orang tua kita kan jarang kan yang kanker gitu kan dulu. Singkong. Lah sekarang banyak anak-anak kanker karena pohon singkongnya sekarang nggak digodok, nggak dibakar, jadi ciki. Jamaah, ya. Maka Nabi mengatakan tentang Ramadan supaya kita tahu fadilahnya, supaya kita tahu hikmahnya, agar kita cinta terhadapnya. Atakum Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul Mubarak. Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi. Qad iftaradallahu 'alaikum siyama. Allah Ta'ala telah mewajibkan atas kalian untuk puasa di bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabus samaa. Nabi mengatakan bahwa di bulan Ramadan pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan di bulan Ramadan juga pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Setan-setan dibelenggu, setan-setan diikat. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Dan di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu
Lailatul Qadar. Ini jemaah yang kami hormati, bebungah dari Nabi. Jadi bulan Ramadan itu satu bulan yang penuh berkah. Namanya berkah, maknanya adalah annama, tumbuh, berkembang, bermanfaat. Maka Ramadan itu mendatangkan kemanfaat untuk banyak hal. Ya nanti imannya, ya nanti fisiknya dan seterusnya. Kemudian Ramadan itu kewajiban. Loh, kewajiban kok kita senang, Ustaz? Bapak Ibu, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, pasti di balik kewajiban itu ada faidah yang besar. Begitu pula ketika Allah mengharamkan sesuatu, di balik keharaman itu pasti ada madharat yang gede. Misalkan Allah mewajibkan puasa, pasti Bu, di balik puasa itu banyak hikmah. Kalau Allah mengharamkan yang namanya judi misalkan, berarti judi itu banyak banget madharatnya. Walaupun manfaatnya ada. Khamr manfaatnya ada, tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya ya, itu lebih gede daripada manfaatnya. Maksud Ustaz, judi ada manfaatnya? Ada. Satu, judi itu manfaatnya betah melek. Ya kan? Kunjogo, nek judi itu tempat saya itu ya Allah jamaah, sepasaran bayi mesti enek wong judi jamaah. Nek ora nek wong judi, ora nek sing jogo bayine, wingi mitok sing dicucul kan yo nggo iki jamaah. Makanya harus ada yang jaga. Judi itu apa lagi manfaatnya? Menambah persaudaraan, meningkatkan ukhuwah. Awalnya belum kenal jadi kenal, tapi ukhuwah syaitonia, pertemanan persetanan gitu. Ada halakoh, bukan halakoh, kalangan. Ya, halakoh itu Quran, halakoh taklim. Ada kalangan, Mbak. Bahkan nanti di situ ada kayak sedekah namanya cuk. Jadi sopo sing menang, nanti piring tengah itu dimasukkan dan nanti dibawa ke dapur, ngitung nanti metu teh, metu sego pecel, namanya ta'awun, kerjasama. Tapi namanya ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Ada manfaatnya. Tapi habis itu madharatnya gede banget. Jadi puasa itu pasti banyak hikmahnya. Kenapa? Setiap yang diwajibkan, kaidahnya begitu. Kemudian apalagi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Kok setan dibelenggu tapi masih banyak yang marah, masih banyak yang emosi. Gimana tuh penjelasannya? Ulama menjelaskan 3. Ketika setan itu dibelenggu, diikat, dikerangkeng, 1. Kalau setan itu, mohon maaf, ada fisiknya, berarti yang dibelenggu itu fisiknya setan. Tetapi hembusan ajakannya ini masih bisa mengganggu orang. Ya, dibiaskan dengan orang yang dipenjara, badannya dipenjara, tapi masih bisa mengendalikan narkoba dari balik penjara. Artinya di penjara fisiknya setan, tapi masih bisa bengak-bengok, woi, nesuwo, woi, nyolongo, masih bisa didengarkan oleh orang di luar kerangkengnya setan. 1. Yang kedua, yang dimaksud setan di penjara itu seolah-olah, jadi sebenarnya setan gak di penjara. Seolah-olah karena banyaknya pintu kebaikan, banyaknya kebaikan-kebaikan yang dibuka di bulan Ramadan, kecenderungan orang melakukan baik, maka seolah-olah setan dibelenggu. Jadi enggak. Yang ketiga, benar-benar setan dibelenggu, tipu dayanya dibelenggu. Kok jadi sing kesetanan? Ya, ojo seudun sama setan. Karena itu ulah dari dirinya sendiri. Nah, kadang-kadang nyalahin setan terus. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ya Allah, aku tuh enggak
gelincir sejauh-jauhnya. Aku tuh gak nyesatin dia. Nanti setan bilang begitu jamaah. Apalagi nanti jenengan kalau membaca tafsir, nanti sampai di bab tentang namanya khutbahnya iblis. Jadi nanti iblis itu diberi kesempatan oleh Allah ke penduduk neraka untuk berkhutbah. Iblis itu, tapi nggak pakai innalhamdulillah, nggak kayak gitu khutbahnya. Jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus ada persiapan ruhiyah. Seneng se, pokoknya jangan mau seneng dan diseneng-seneng kese. Ramadan ya Allah aku seneng. Gitu. Bahagia. Ini secara ruhiyahnya. Nanti ada secara maliyahnya. Berarti kita tadi ada duitnya. Makanya bapak-bapak itu kerja saiki sing mompeng, nanti pas mau iktikaf tuh enak. Wahai istriku, iya bapak, kamu tahu kan kalau aku ini pengen banget bisa iktikaf 10 hari terakhir. Iya bapak. Kenapa? Izinkan papa untuk iktikaf bersama teman-teman pensiunannya papa. Karena di pensiun ini aku mau iktikaf kayak teman-teman dulu waktu masih aktif kerja. Papa nggak bisa. Iya papa, nggak apa-apa kok, aku ikhlas. Tapi pertanyaan saya, untuk makan aku, buka sahur dan anak-anak apa pak? Aku serahkan kepada Allah. Terus gitu tuh gimana kira-kira? Gimana kalau langsung aku serahkan kepada Allah gitu? Ya kan nggak gitu kan? Ya Allah pak, selama ini udah kamu serahkan kepada Allah. Masa mau diserahkan semuanya terus gitu? Beda kalau jenengan bawa, ya. Ketika istri tanya, terus aku nanti buka sarmanya pakai apa pak? Ini ada uang 10 juta. Udah kamu kelola selama papa iktikaf. Ya Allah papa iktikafnya jangan 10 hari pak. Mulai Ramadan pertama aja aku ridho pak. Ya artinya realistis lah gitu loh. Maka nanti juga ada persiapan yang namanya persiapan apa tuh? Ilmiah. Ilmunya juga harus memondasi. Ya. Nanti juga harus ada persiapan jasa dia, fisiknya, supaya nanti Ramadan nggak sakit. Itu persiapan-persiapan yang sudah banyak disampaikan oleh para ulama itu. Ada ruhiyah, ya ada ilmiah, ada kemudian badaniah atau jasadiyah, ada kemudian maliyah dan seterusnya. Kalau saya sih biasanya nyampaikannya pakai bahasa yang sederhana aja sih, yang gampang diingat gitu. Nyambut Ramadan itu satu bahagia, satu apa? Bahagia. Yang kedua doa. Yang kedua apa? Doa. Ini juga bagian ruhiyah doa ini. Maka para ulama mengajarkan, contoh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengajarkan doa sama kita. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana babalighna Ramadan. Ini dibaca biasanya di bulan Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan hantarkan kami untuk bisa masuk bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, ketemukan aku dengan Ramadan. Ya Allah, ketemukan Ramadan dengan aku. Ya Allah, terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Doa aja. Yang penting bisa masuk Ramadan dulu sambil dipersiapkan hal-halnya. Karena orang tuh kalau meninggal dunia jamaah, ada yang pengen dihidupkan lagi. Siapa? Orang yang mati syahid itu pengen bisa hidup lagi, perang lagi, syahid lagi, hidup lagi, perang lagi, syahid lagi. Yang kedua, orang yang kurang bersedekah, dia minta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin
pengen bergabung dengan orang-orang yang baik. Maka orang kalau dia itu berteman dengan teman yang nggak baik, dia itu nyesel pada akhirnya. Gitu. Pengen diundurkan kematiannya, atau kalau udah mati pengen dihidupkan lagi untuk dekat-dekat dengan orang soleh. Maka mahal banget Pak orang soleh itu. Sampai dalam kitab At-Tibyat fi Adabi Hamalatil Quran, dawaul qalbi khamsatu asya, obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur, baca Al-Quran lanjutkan tadabbur. Yang kedua khalaqul batni, melatih diri untuk berpuasa. Yang ketiga qiyamul laili, menegakkan salat malam. Yang keempat at-tadarru fi sahur, khusyuk di waktu malam, sahur maksudnya. Yang kelima mujalasatus sholihin, dekat-dekat dengan orang soleh. Wong kang soleh kumpulono. Saiki wong kang soleh pukulono. Akeh wong soleh diatomi, difitnah. Kumpuli dalam arti dekat. Dulu tuh para imam itu, ya contohnya Imam Ibnu Qayyim gitu ya, kan muridnya Imam Ibnu Taimiyah tuh. Itu kalau lagi sedih Pak, lagi ada masalah Pak, dicari ulama, baru lihat wajahnya, selesai. Makanya bapak-bapak juga begitu, kalau lagi sedih, utangnya banyak, temui ulama Pak. Habis itu kecil. Jangan terus ketemu ulama langsung lunas ya, enggak juga. Maksudnya itu jangan ketemu ulama terus langsung bahagia, kayak jangan kerja dan lunasi gitu. Orang terus aku nek ketemu ulama langsung lunas Ustaz, yo enggak gitu. Ini penting ya Pak. Ini penting. Kemudian yang pengen dihidupkan lagi apa? Orang yang pengen ketemu Ramadan Pak, Bu. Orang-orang yang meninggal dunia itu pengen banget kalau bisa hidup, dihidupkan di bulan Ramadan. Untuknya jangan sampai kita terlewat Ramadan ini sehingga kita kurang persiapan. Maka doa. Pakai bahasa Indonesia, monggo silakan, nggak apa-apa deh. Pakai bahasa Jawa, oke banget, Allah Maha tahu. Gitu. 1 bahagia, 2 apa tadi? Doa. Yang ketiga taubat. Ulama mengatakan istaqbilit taubat, istaqbilir Ramadhana bitaubati. Sambutlah Ramadan itu dengan bertaubat. Bertaubat kepada Allah. Makanya kalau urusan duniawi kita itu disuruh jalan aja. Lihat di dalam surah Tabarak. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Jadi ini urusan dunia Pak, jalan aja. Famshu fi manakibiha, jalanlah kalian di muka bumi ini untuk mencari rezekinya Allah. Jalan aja, oh tergesa-gesa. Kalau masalah kerja itu jalan aja, ikhtiar aja. Rezeki itu sudah dikadar. Dikadar itu artinya ditakar dan tidak mungkin akan tertukar. Yang penting kamu ikhtiar, ambil jalan yang benar. Dah, itu aja. Rezeki itu famsu aja deh, jalan aja dapat. Tapi coba kalau urusan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au. Kalau urusan sholat disuruh segera. Kalau urusan tobat Pak, fafirru ilallah, larilah kalian menuju Allah. Maka kalau udah tobat, Masya Allah. Maka menjelang Ramadan itu kita tobat. Tobat itu membersihkan jiwa, membersihkan hati. Seperti kita mau masuk masjid Isnani Al-Mubarak ini, Mubarak. Coba. Tadi teman-teman bangun tidur langsung berangkat atau minimal wudu, mandi, ganti baju gitu? Kan wudu dulu ya kan? Ada yang mandi dulu, ada yang aku mau tambah kejebak. Enggak macet sih. Di situ ada kerangkeng apa lu jemaah?
Portal. Nah, aku kan dulu sering ngisi pengajian di Permana apa sampai kita tuh? Rayhan Garden. Saya tuh dulu biasanya kalau dari arah Mojosongo, masjid besar, belok kanan, terus ke sini. Nah pas belok kanan tuh dikasih portal, tapi motor bisa. Ya udah, masuk kan aku. Balik toko kono itu tutup total loh jemaah. Ya Allah, balik meneh aku jemaah. Kembali lagi, kita mau masuk masjid gak mungkin sak-saknya. Mesti pakai baju yang pantas. Sak-saknya itu sak-sakin. Sama, kita mau masuk Ramadan, ya gak mungkin juga. Kita semuanya lebu gitu aja gak mungkin. Kalau masuk ke masjid persiapan fisiknya begitu, maka mohon maaf ya kalau teman-teman gak cocok. Jadi gini loh, kalau saya tuh lebih suka mengambil nilai, substansi, value-nya dari sebuah perkara. Walaupun kalau bisa diubah dengan baik itu gak apa-apa. Kenapa? Di wilayah kita Jawa Tengah terkhusus, setiap mau Ramadan itu ada istilah padusan. Ingat kan para wali-wali dulu kan suka namanya simbolisasi untuk memudahkan. Ada namanya sekaten, simbol daripada syahadatain. Ada pembuatan gapuro, simbol masuk untuk mendapatkan ghafuro, ampunan. Diwujudkan dengan makanan nanti berupa apem, afuun, apem, afuun. Ada disebut dengan alun-alun, alwanun, penuh warna-warni, alwan. Jadi ada simbol-simbol yang seperti itu. Nah, padusan itu, kalau saya melihat memang simbol sebelum masuk ke bulan Ramadan, kamu harus membersihkan badanmu. Dan dulu memang tempat yang cukup strategis ya umbul. Ya memang dulu kan urungnya jeding-jeding dulu kuwi jamaah. Jeding yo. Kamar mandi. Punya kamar mandi lah. Sekitar jamaah. Saya tuh di Ngawi mulai lahir. Ojo ngomong untuk rahasia sedikit ya. Rahasia jemaah. Saya sampai SMP itu ada si jeneng kali jemaah. Ya bareng-bareng lanang wedok sapi kebo pedus. Dhuwur nggo ngumbah sapi isor nggo mususi. Biasa. Vitamin. Biasa jemaah. Gitu. Nah sekarang mungkin kita sudah ngaji, terus juga sudah mungkin banyak kamar mandi di dalam rumah. Adusnya tetap, tapi tidak harus bareng-bareng. Karena kalau nanti padusan bareng-bareng itu akhirnya gak adus, tapi delok-delokan kok adus. Yang dikhawatirkan itu. Tapi spiritnya kita dapat secara fisik, mandi sing resik, dan secara maknawi juga bersihkan hati dari berbagai kotorannya, suudonnya. Maka mohon maaf, namanya bertobat itu ya kepada Allah, kemudian minta maaf kepada manusia. Nanti biasanya banyak banget yang mohon maaf, ya besok masuk Ramadan kalau ada salah. Menurut saya nggak masalah, kayak gitu. Kok bid'ah itu Ustaz, masuk minta maaf menjelang Ramadan? Oh, bukan. Kita minta maaf ya setiap ada salah kita minta maaf. Tapi khawatir jangan-jangan kita mau masuk Ramadan itu masih ada apa? Salah. Gitu loh. Jangan dikit-dikit bid'ah gitu jemaah. Jadi kan disuruh tobat tuh kata ulama. Sedangkan salahnya kita itu kan nggak mesti ke Allah saja. Kalau salah kepada Allah itu kan tobatnya 3. Berhenti, menyesali, nggak ngulangi. Ya. Berhenti, menyesali, nggak ngulangi. Maksudnya 1 berhenti, yang kedua nyesel, yang ketiga berjanji tidak ngulangi lagi. Itu tobat kalau kaitannya dosa kita dengan Allah. Lah kalau dosa
asalnya ada kaitannya dengan hamba, namanya istihlal. Istihlal itu minta halal. Lah minta halal itu kan juga minta maaf. Gitu loh jemaah. Contoh, dulu ayam waktu masih kecil. Ayam. Apa ya? Saya. Manggani tetangga itu loh jamaah. Gitu. Lah kan dulu nggak tahu. Akhirnya ya saya minta maaf, Pak, mohon maaf ya. Ini pulau gemplangi pelemin jenengan. Dan itu piro setengah jam. Nah itu minta halal tuh kayak gitu. Ya. Budi apa? Kalau silaturahim terus, iki wonten hadiah kagem jenengan terus. Kalau nyuwun sewu, penging samudra pangapunten. Ini apa? Pini kula ngrasani jenengan. Pada sing dirasani akeh banget jamaah. Kayak gitu loh jamaah. Ini namanya minta halal. Oke, yang ketiga. Tadi udah keempat ya. 1 bahagia, 2 doa, 3 taubat, yang keempat ilmu dan ibadah. Harus mulai membahas lagi ya hukumnya. Saya itu bawa kitab judulnya Syifaun Nafsi wa Ghidaur Ruh. Ini saya baru dapat kemarin ya. Tak cari di Indonesia belum ketemu ya, kita ngebel teman kita yang di Mesir ya, alhamdulillah langsung dikirim. Relate banget dengan hari ini bahwa puasa ini harus benar-benar menjadi obatnya jiwa dan menjadi nutrisi hati. Jamaah yang berbahagia, maka harus dikaji hukumnya apa ya. Yang sederhananya aja ibu biasanya Ustaz, hukum mencicipi makanan apa gitu. Janjiannya kan wis masak bolak-balik masuk cik ragu toh. Nek memang cik ragu banget lali mau wis diplungi apa urung, ya sebagian ulama membolehkan mencicipi itu bubar, tapi syaratnya 3: didulit, didilat, dilepeh. Orang kok didulit, didilat, dilepeh. Jadi 3: didulit, didilat, Dilepeh. Gitu. Ya yang kayak gitu-gitu dikaji lagi. Ya, menyemangati Lailatul Qadar sunnahnya bagaimana, yaitu takhirul sahur wa tajilul iftar, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Ya, jangan banyak teriak-teriak di bulan Ramadan, jangan melakukan perbuatan jahil, jangan melakukan rofas, maksudnya kata-kata yang mengandung unsur rayuan suami istri. Ustaz, nek poso-poso mancing oleh apa ora? Ustaz, oleh apa-apa. Ya. Tapi ojo mancing terus jamaah. Ngilang rajune barang. Ada sing turu terus mulai pada subuh sampai turun terus. Dan turun ini ibadah Ustaz. Yo nek dibanding daripada rasan-rasan ya emang WHP turun. Emang dibandingnya rasan-rasan terus. Ibu, apa ya? Lah kok unggah-unggahnya bekatan tidurnya orang puasa ibadah. Itu enggak gitu terus jamaah. Itu namanya ngilmui. Berikutnya masih ngilmui ibadah. Maksudnya apa? Melatih ibadah mulai saat ini. Ibu-ibu pengen pahalanya panjang atau pendek? Panjang. Bapak-bapak pengen berkahnya panjang atau pendek? Panjang. Terus pengen terawihnya panjang atau pendek? Cukupan ya. Jawaban paling aman itu Pak. Cukupan kan, ngomong pendek ya pakai ngomong panjang nanti sama Pak Iwan didabake tenan. Ya. Itu namanya ibadah. Yang terakhir yaitu olahraga. Ibu-ibu apa olahraganya? Gym. Olahraga. Ini kalau tak singkat bunyinya jadi nyambut Ramadan itu bahagia Dotanio. Apa Bapak Ibu? Bahagia Dotanio. Sepindah malih. Bahagia Dotanio. Doa, taubat,
ngilmu lan ibadah plus olahraga. Nyambut Ramadan dengan apa? Bahagia do tangio. Sing ngatur-ngatur ben padha tangi bisa. Pengajian ngatur ben tangi sisa. Bahagia do tangio. Seneng donya apa? Doa, tanya apa? Taubat, I-nya apa? Ilmu dan ibadah, O-nya apa? Olahraga. Bisa diingat-ingat kan? Oke, nyambut Ramadan dengan bahagia. Tangio. Ada yang luar Jawa di sini? Ada luar Jawa kan? Madura. Bukan Madura kan? Kalau Pak Imam walaupun luar Jawa udah fasih bahasa Jawa beliau mah darahnya udah Jawa itu. Oke, saya rasa itu jam yang berbahagia. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Mohon maaf Samit kami harus jemput anak saya pas perpulangan pondok. Nanti telat sidik ngambek anak-anak itu biasanya.